Belum lama ini ada film juga dari Steven Spielberg ya, Disclosure Day. Ternyata asumsinya itu alam semesta ini sedemikian luas. Jikalau hanya bumi yang didiami oleh manusia, apakah itu tidak mubazir? Ada pertanyaan dari orang ateis, kenapa hari ini misalnya dia menampakkan diri saja gitu? Itu kan sudah banyak sekali yang akan bertobat begitu. Bolehkah minta pertolongan Tuhan supaya kita jangan kemudian marah dulu? Bolehkah ya, meskipun sekali lagi saya harus mengatakan tidak gampang ya. Hal yang pertama yang kita harus tanya kepada dia, ya kenapa kamu kok pindah agama? Kenapa? Ada dasarnya enggak? Ya, halo Pak Henry. Ya, Garis. Terima kasih kembali kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan pergumulan seputar agama lain, perbedaan dengan agama Kristen, kemudian bagaimana melihat Kristen yang pindah agama lain. Pertanyaan pertama, baru-baru ini pemerintah Amerika mengumumkan dokumen rahasia tentang UFO dan alien. Bagaimana tanggapan dan sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah alien itu ada di Alkitab? Oke, iya. Kalau saya tidak salah ingat, memang Presiden Donald Trump ya sempat memberikan satu pengumuman mengenai akan hal ini gitu. Ya, saudara, yang kita perlu membedakan ya antara, jadi jangan dibayangkan benar-benar ada yang namanya alien begitu ya. Jadi yang saya tahu waktu itu ya, Presiden Trump mendorong untuk pemerintah Amerika mendisclose gitu ya, membuka dokumen-dokumen yang berkenaan dengan ya kalau dulu namanya UFO ya, kalau sekarang namanya apa ya? Unidentified Anomalous Phenomena, UAP begitu ya. Ya, sehingga perlu dibedakan ya, karena ketika dari namanya saja ya, ketika kita mendengar namanya entah dulu UFO, Unidentified Flying Object begitu ya, demikian juga sekarang Unidentified Anomalous Phenomena, itu menunjukkan sebetulnya ya kita tidak tahu persisnya itu apa. Yang kita tahu ya itu satu fenomena di udara yang memang tidak biasa gitu ya. Dan sampai sekarang belum ada juga satu pernyataan resmi apakah itu drone ataukah sesuatu objek terbang yang lain ataukah betul-betul makhluk luar angkasa seperti yang kita lihat di film-film. Ya, jadi sebetulnya situasinya sampai hari ini masih seperti itu ya. Jadi belum ada bukti saintifik atau pernyataan resmi pemerintah negara mana yang mengatakan betul-betul loh itu adalah alien, bahasa populernya itu alien. Tidak ada yang seperti itu gitu ya. Ya, jadi kalau saya pribadi sampai hari ini dalam posisi saya tidak percaya adanya alien ya. Ya sehingga, dan saya rasa harusnya kalau kita konsisten, kalau kita tidak percaya alien ya tidak perlu terlalu diributkan ya. Ini saya heran ya, ada orang yang mengaku diri ateis ya, tapi sangat mempermasalahkan orang yang beragama. Padahal kita juga tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama kita. Ya kadang-kadang saya heran ya. Kalau memang yang bersangkutan tidak percaya Allah itu ada, ya sudah toh. Ya kecuali kalau misalnya memang yang umat beragama memaksa dia untuk harus percaya kepada agama tertentu kan juga enggak. Ya, sehingga ada apa kok sepertinya begitu emosi akan orang-orang yang percaya kepada keberadaan Allah sementara dia tidak percaya. Ya sehingga bagi saya pribadi ya kalau ada film alien yang bagus ya saya juga nonton. Gitu ya. Kalau ada di antara yang percaya alien ada ya saya juga tidak merasa perlu untuk mempermasalahkan bagaimana. Ya saya sendiri tidak percaya ya karena memang belum ada bukti-bukti yang jelas ya, belum ada bukti-bukti yang bisa atau bahkan bisa diverifikasi. Ya, jadi posisi orang Kristen sebenarnya kalau saya boleh menyimpulkan ya santai-santai aja lah ya. Gitu ya. Apanya yang kita mau ributkan gitu ya. Nanti kalau benar ada, nah baru kita pikirkan lebih lanjut seperti apa begitu. Tapi Alkitab bicara misalnya makhluk-makhluk yang kita hari ini tidak lihat begitu. Oh, ya. Kalau seperti itu tentunya ada, gitu ya. Dan jadi kalau pertanyaannya nih ya, apakah Alkitab berbicara mengenai makhluk inteligensia, gitu ya, yang berbeda dari manusia tapi bukan Allah? Ya tentunya kan malaikat. Ya, cuman memang kan malaikat tidak di dalam bentuk fisik seperti kita ya. Malaikat itu kan juga adalah roh. Ya, tapi ya berinteligensia. Jadi kalau pertanyaannya apakah dalam Alkitab ada makhluk berinteligensia lain selain manusia ciptaan Tuhan, ya ada ya. Ya malaikat begitu. Jadi ya kita juga tidak perlu merasa heran kalau atau andai kata saja ya alien ada yang lebih pandai daripada manusia. Ya malaikat juga dalam segala hal lebih pandai dari manusia, lebih kuat dan seterusnya ya. Jadi ya kalau seperti itu ya ada malaikat. Ya cuman memang tidak berfisik begitu ya seperti kita. Bagaimana dengan argumen bahwa dunia ini kan luas, Alkitab hanya menceritakan penciptaan dunia,
Lalu orang di dalam dunia mungkin aja ada yang tidak diceritakan. Oke. Iya. Jadi sebetulnya ya kalau saya pernah tahu argumen itu malah kalau saya tidak salah berasal dari Carl Sagan. Ya, Carl Sagan itu ateis kalau saya tidak salah ya. Dia juga ahli mengenai ilmu mengenai tata surya dan dia tulis sebuah novel ya dengan judul Contact. Itu sudah difilmkan waktu yang lalu dan menarik ya ketika belum lama ini ada film juga dari Steven Spielberg ya, Disclosure Day gitu ya. Ternyata asumsinya itu mirip. Asumsinya adalah alam semesta ini sedemikian luas. Jikalau hanya bumi yang didiami oleh manusia, apakah itu tidak mubazir? Saya nggak tahu nih kalau Vikaris Kia sendiri merasa ya alam semesta sedemikian luas ya. Kalau hanya bumi yang didiami mubazir atau tidak? Nah sebetulnya jawabannya kembali kepada tujuan penciptaan itu apa. Jadi sebagai perbandingan saja ya, ini yang saya pernah terinformasi karena S1 saya di manajemen ya. Jadi pada waktu VW mau masuk ke Amerika, gitu ya, mereka ada satu kesulitan karena Amerika waktu itu kan mobilnya besar-besar. Sementara VW kodok itu kan kecil ya, sehingga gimana caranya menerobos pasar Amerika yang waktu itu sukanya Buick lah gitu ya, yang cc-nya gede-gede gitu. Sehingga waktu itu mereka menemukan cara pemasaran yang menarik ya. Jadi mereka pasang iklan di majalah-majalah. Iklannya very simple ya. Just ada tulisan VW, ya terus mobil VW yang kecil itu think small, gitu ya. Sudah. Ya jadi nggak ada keindahan alam lah atau apa, enggak ya. Ya just VW, ada gambar mobil gitu ya dan think small. Apakah itu mubazir ya? Menyewa halaman-halaman iklan sedemikian mahal gitu ya. Hanya untuk yang seperti itu, iklan yang so simple. Iya. Ya jawabannya kan ya tergantung berhasil jual atau tidak. Ya begitu iklan itu ternyata berhasil menjual mobilnya ya mubazir dari mana? Nah sehingga sekarang ya ini pertanyaannya adalah untuk apa? Ya karena kita percaya alam semesta sedemikian luas itu kan diciptakan Tuhan. Ya sehingga untuk apa Allah menciptakan alam semesta itu sedemikian luas jikalau memang hanya bumi gitu ya yang dihuni oleh manusia atau ciptaan yang berinteligensi yang sekaligus berfisik seperti manusia, sementara malaikat kan ada lokasi yang namanya surga begitu ya. Ya sehingga apakah itu merupakan sesuatu hal yang mubazir? Ya kita harus kembali kepada apa tujuannya. Ya, dan apa tujuannya adalah kita bisa lihat ya, bisa tolong Vikaris Kias membacakan untuk kita ya. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 ya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya sehingga di sini kita melihat salah satu tujuan alam semesta itu adalah menunjukkan kekuatan dan keilahian Allah, kebesaran Allah. Ya sehingga justru di sini kita melihat untuk menunjukkan kebesaran Allah ya alam semesta itu harus besar. Ya sehingga ini yang membuat akhirnya nanti mereka yang ateis seperti Carl Sagan gitu ya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan tuh. Dia tidak bisa mengatakan bahwa waduh sorry saya tidak percaya kepada engkau karena buktinya kurang jelas. Kalau saya tidak salah Bertrand Russell ya pernah mengatakan seperti itu ketika dia ditanya kenapa kamu kalau nanti andai kata Tuhan ada ya terus Tuhan tanya kamu kok enggak percaya dia ada, kamu jawab apa? Ya Bertrand Russell cerdas sekali ya, dia mengatakan ya saya kan mengatakan wah ya sorry Tuhan ya buktinya enggak ada. Ya sehingga jangan salahkan saya gitu, buktinya kurang kuat, udah bisa loh. Ya karena alam semesta yang sedemikian besar yang bahkan Carl Sagan merasa ini ngapain ini alam semesta ini sebesar ini kok yang mendiami cuma manusia, kenapa lebih percaya alien itu ada ketimbang Allah itu ada? Ya ini tidak bisa berdalih, kenapa percaya alien itu ada ya ketimbang percaya Allah itu ada, dan karena memang Allah menciptakan alam semesta untuk menunjukkan kebesarannya dia, sehingga itu kenapa bagi dia ya tidak ada masalah menciptakan alam semesta sebesar ini dan hanya gitu ya sekecil bumi yang didiami itu namanya menunjukkan dia besar sekali ya. Ya sehingga hari ini salah satu yang membedakan antara orang yang sangat kaya dengan yang biasa kan kaos pun kita heran ya kok mau kaos saja harganya segitu ya. Itu menunjukkan dia kaya tuh. Gitu ya. Ya itu menunjukkan dia apakah itu mubazir? Ya kalau untuk menunjukkan dia kaya sih ya enggak ya, berhasil gitu ya, bukan mubazir ya. Dengan tulisan di sininya harganya sekian mahal gitu ya. Itu bukan mubazir kalau tujuannya untuk menunjukkan dia itu kaya, berhasil itu. Kita langsung wow kok.
Ya, sehingga kembali kepada Alkitab sama sekali tidak mubazir ya kalau alam semesta sedemikian besar dan hanya bumi yang didiami, karena ya memang itu menunjukkan betapa resourceful-nya, betapa kayanya, betapa besarnya, sehingga tidak ada masalah sama sekali bagi Tuhan menciptakan alam sebesar ini sementara yang didiami hanya bumi yang didiami oleh manusia. Ya, ini jadi menyangkut tentang ateis ya jadinya ya. Saya ada pertanyaan Pak, ini belum lama saya ada pertanyaan dari orang ateis begitu ya. Oh, oke. Kenapa Tuhan nggak sedikit aja gitu ya menampakkan dirinya begitu, bukan lewat alam begitu. Hari ini misalnya dia menampakkan diri saja gitu, itu kan sudah banyak sekali yang akan bertobat begitu. Orang Sudah ateis loh. yang akan. Lah Yesus, tapi ternyata dia juga nggak bertobat. Iya, ya itu. Nah, itu sama kan, berarti kan kalau gitu menampakkan diri hari ini. Terus nanti tahun depan orang nanya lagi tuh, kenapa kok tahun ini nggak menampakkan diri, itu kan tahun lalu. Terus jangan-jangan yang waktu itu AI atau beneran menampakkan diri tuh. Nah ini ya, jadi nggak bisa mengatakan loh kalau menampakkan diri hari ini kan tahun depan masih berlaku, ya nggak juga loh. Hari ini jangan-jangan malah ini jangan-jangan AI ini. Ya kalau terbukti bukan AI, coba nampakkan di depan saya mau lihat tuh bener nggak ada cocokan lukanya. Udah bisa loh. Ya sehingga di sini ya kita melihat ternyata menarik ya, Alkitab itu sudah mengantisipasi ya. 2000 tahun yang lalu pasti Vicarius Kias pernah tahu ya, orang yang kaya yang mengatakan kalau Lazarus bangkit dari antara orang mati, percaya loh saudara saya. Enggak. Ya ada kitab Musa, dia nggak percaya kitab Musa, Lazarus bangkit juga nggak percaya. Sama loh. Gitu ya, ini Yesus menampakkan diri bisa-bisa dianggap AI itu nanti itu. Gitu ya. Ya jadi enggak kok, karena sebetulnya kalau orang itu mau terbuka alasannya apa tidak percaya saksi mata. 500 saksi mata yang kita tidak bisa menunjukkan mereka itu motifnya apa. Ya bagaimana 500 saksi mata halusinasi bersama-sama begitu ya. Sementara mereka juga enggak expect orang bangkit. Ya sehingga kisah Thomas ya sebetulnya menunjukkan kepada kita ya. Jangan kita pikir hanya orang modern yang pinter-pinter yang enggak gampang percaya kebangkitan. Sementara orang abad pertama bodoh-bodoh sehingga dengan gampang percaya kebangkitan. Ya tidak. Ya orang zaman manapun ya, tidak ada yang bisa percaya kebangkitan begitu saja. Ya jangan kita terlalu sombong ya, merasa kita begitu pinter sehingga begitu kritis. Orang abad pertama lihat orang itu pakai jubah sedikit dianggap Yesus, sementara kita pinter, oh ini AI kok. Enggak lah. Orang zaman manapun mana ada yang bisa percaya orang bangkit begitu saja, apalagi kalau dengan percaya orang bangkit dianiaya. Gitu ya, sehingga kalau andai kata Vicarius Kias bisa ketemu dengan yang bersangkutan lagi, boleh sampaikan pertanyaan saya yang tadi. Berarti ini menegaskan bagaimanapun iman timbul dari pendengaran. Ya, bukan penglihatan begitu ya. Iman timbul dari pendengaran dan pewahyuan firman ya. Sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini yang penting. Ya, jadi kalau seperti ini ya bukan kita yang pokoknya loh. Ya buktinya alam ini begitu besar dan faktanya, ini kita mau fakta belum bisa menunjukkan ada alien kok. Harus pikir dong berarti ini. Dari mana nih alam sedemikian besar nih padahal aliennya enggak ada nih. Begitu ya. Jadi silakan mereka yang ateis yang menggumulkan betulkah Allah itu tidak ada. Gitu ya. Jadi kita bukan pokok ya, termasuk yang tadi ya. Tidak bisa loh kalau dia mengatakan hanya kalau Allah menampakkan diri saya percaya, saksi matanya ada kok. Gitu ya. Dan Yesus, di dalam Yesus Allah menyatakan diri, bahkan bukan cuma menampakkan diri sekilas ya, tapi menyatakan diri berinkarnasi menjadi manusia. Itu lebih daripada epifani atau teofani ya. Inkarnasi itu lebih nyata daripada epifani atau teofani. Meskipun epifani dan teofani tentunya juga nyata begitu. Bagaimana kalau pertanyaannya seperti ini Pak? Kalau iman timbul dari pendengaran, kita beriman karena anugerah begitu, dari ya bisa dari pengalaman juga, bisa dari pengertian firman, khotbah dan sebagainya. Tapi kan ujungnya karena Tuhan membuka hati kita. Lalu ada orang bertanya, lah kalau begitu untuk apa penjelasan rasional tentang iman kita? Oh, misalnya begitu. Itu adalah untuk pertanggungjawaban. Ya sehingga mereka tidak bisa berdalih. Gitu ya, sama juga kalau toh andai kata orang tidak mendapat anugerah ya, lihat alam semesta sebesar ini masih ateis, ngapain menciptakan alam semesta yang sebesar ini? Ya karena tadi Alkitab mengatakan mereka tidak bisa berdalih loh. Ya jadi nggak bisa mengatakan seperti Bertrand Russell mengatakan sorry ya, bukti-buktinya kurang, tidak. Ya jadi seperti yang tadi Roma katakan sehingga mereka tidak bisa berdalih. Ya sama ya, kita sangat bisa dipertanggungjawabkan pada waktu kita percaya kebangkitan. Gitu ya, sehingga beban pembuktian sebetulnya ada pada mereka yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Ya, karena perhatikan semua yang mengatakan begitu pasti ujung-ujungnya menista loh.
Begitu ya. Nah, hari ini kita tahu dong ya, yang menista yang harusnya membuktikan ya, bukan yang dinista yang membuktikan ya. Berarti kan menuduh, begitu ya, mengatakan bahwa halusinasi lah, bohong lah, yang mati bukan Yesus lah. Ya dengan kata lain kan mengatakan Alkitabmu itu palsu gitu ya. Loh ya, tunjukkan. Ya jangan kemudian Alkitabmu saya katakan palsu, kalau enggak kamu yang membuktikan kepada saya kalau Alkitabmu tidak palsu. Enggak gitu. Ya yang menuduh itu yang wajib membuktikan. Ya enggak ada ceritanya yang menuduh kemudian minta yang dituduh membuktikan bahwa tuduhannya tidak benar gitu. Kecuali dia sudah kasih bukti dulu gitu ya. Nah, baru kemudian yang dituduh itu mengcounter. Misalnya kita sedang dengan orang ateis atau agama lain di dalam menginjili atau berapologetika begitu. Yang saya terpikir ada dua sikap begitu. Satu mengatakan mau ngomong apa juga mereka nggak akan percaya begitu ya. Mereka udah punya presupposisinya sendiri begitu ya. Kecuali sesuatu hal terjadi terhadap hidup mereka mungkin baru mereka pikir ulang begitu. Kecelakaan lah, sakit penyakit baru mereka pikir ulang misalnya. Yang kedua bilang yang lebih optimis begitu ya. Saya punya argumen, saya dasar firman, saya belajar juga kepercayaan mereka, saya membandingkan dan saya punya katakanlah iman bahwa dengan segala argumentasi saya, semoga Tuhan pakai untuk mempertobatkan dia. Oke. Ya yang pasti debat kusir itu enggak perlu sih ya. Ya tapi kalau kita ada kesempatan untuk bicara, apalagi kalau seperti tadi ya, orangnya nanya gitu ya. Ya puji Tuhan dong dia yang nanya ya. Saya rasa kita mempunyai tanggung jawab untuk menjawab. Ya perkara nanti bagaimana, apakah itu mempertobatkan dia, memang itu bukan kuasa kita. Ya tapi sama seperti Yohanes Pembaptis. Ya kita punya tanggung jawab untuk meruntuhkan gunung, meratakan lembah sehingga ya kalau mereka tidak percaya itu bukan karena kita yang tidak bisa memberikan pertanggungjawab. Ya jadi saya rasa prinsipnya ya sama seperti di perjanjian lama ya, Tuhan mengatakan kalau ada orang itu salah dan saya mengatakan mereka akan binasa. Kalau kamu tidak ngomong gitu ya dan mereka akhirnya beneran binasa, kamu bertanggung jawab. Tapi kalau kamu ngomong dan mereka kemudian tidak bertobat, ya itu salahnya mereka. Gitu ya. Jadi kita mesti melihat ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan begitu. Saya sedang menginjili teman yang beragama lain. Secara umum tentang moralitas dan etika, ajaran itu 11-12 dengan Kristen. Okay. Hanya perbedaannya mereka tidak mempercayai adanya dosa dan keselamatan karena mereka tidak menggantungkan keselamatan kepada Tuhan. Semuanya ditentukan oleh keputusan diri sendiri dan akibatnya juga kita tanggung sendiri melalui karma. Jika kita sejenak menyingkirkan kitab suci tanpa bicara tentang doktrin, bagaimana kita tahu ajaran Kristen adalah yang benar? Bagaimana secara logika kita bisa menjelaskan bahwa manusia itu memang punya hutang dosa kepada Tuhan karena sosok Tuhan saja tidak mereka percayai atau tidak bisa dibuktikan keberadaannya? Ini penting dijelaskan karena tantangan terbesar di zaman modern ini saya lihat dari gerakan ateisme dan ajaran-ajaran moral serta filsafat yang dianggap cukup, bahkan diklaim lebih unggul dari Kristen. Misalnya paham tentang vegan yang bahkan menghargai nyawa semua makhluk hidup, bukan hanya manusia saja seperti Kristen, untuk mengatur moralitas dan etika. Terima kasih ya, sebuah pertanyaan yang baik. Ya, saya pribadi percaya ya bahwa setiap agama besar pastinya ya akan mengajarkan hal yang baik. Ya karena kalau enggak agak susah dibayangkan ya bagaimana sebuah agama bisa sampai mendapatkan pemeluk yang sedemikian banyak. Ya kalau misalnya ajarannya jelas-jelas itu tidak baik, khususnya kalau kita berbicara secara moral. Ya sebetulnya isunya itu bukan pertama-tama di situ ya. Kita sebagai orang Kristen juga tidak pernah mengatakan bahwa hanya di dalam Alkitab ada ajaran misalnya mengasihi, semua agama yang lain mengatakan bencilah. Ya enggak juga. Gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang kita bisa amini. Nah cuman jangan kemudian kita berpikir bahwa berarti 90% itu sama loh. 10%-nya saja yang berbeda sehingga ada kata 10% itu kita singkirkan gitu ya. Maka seharusnya tidak ada perbedaan. Oh ya enggak begitu. Ya emang kalau kita bandingkan satu mobil dengan mobil yang lain lebih banyak persamaan atau perbedaannya? Gitu ya. Ya kalau kita bandingkan satu mobil dengan mobil yang lain ya sepintas ya semua kan rodanya juga 4, semua juga ada kemudinya, ya semua juga ada pintunya, semua juga ada mesinnya gitu ya. Ya cuman ya kalau kita semakin mengerti mobil ya kita tidak akan mengatakan ya sebetulnya semua mobil sama aja. Kalau betul begitu ya kita tukeran mobil gitu ya. Mobil saya untuk saudara, mobil saudara untuk saya gitu ya. Pasti saudara nggak mau ya yang kira-kira tahu kalau hamba Tuhan mobilnya ini ya, mobil saya ya janganlah gitu ya. Yang berarti nggak sama.
Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan amin ya, ini yang saya boleh mengatakan ya. Satu hal yang saya rindu ya, semua agama itu ketika diskusi itu bisa sama-sama menjalankan. Ya kalau memang agama kita itu benar, tidak perlu sampai menjelek-jelekan agama lain. Ya tidak perlu mengatakan, oh agama itu palsu kok, percaya agamaku saja. Ya sehingga saya percaya bahwa kalau senjata kita ya membuat orang tuh percaya kepada agama kita dengan menjelek-jelekkan agama asalnya, kita malah harus bertanya, betulkah agama kita itu agama yang superior? Gitu ya, betulkah seperti itu? Ya, sehingga dalam kekristenan ya meskipun bukan saya harus mengatakan bukannya tidak ada yang kemudian mengambil jalan yang tadi saya tidak setuju ya, tapi harusnya tidak perlu. Gitu ya, kita bisa mengamini bahwa semua agama, at least tadi saya mengatakan agama besar mengajarkan hal yang baik. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau pemeluk agamanya tidak bisa menjalankan ajaran agamanya yang baik, gitu ya? Itu pertanyaannya tuh. Ya, pertanyaannya di situ. Ya, bagaimana kalau pemeluk agamanya tidak bisa menjalankan apa yang diyakini sebagai baik yang diajarkan oleh agamanya? Kalau saya melanggar apa yang saya yakini baik, kira-kira karmanya baik atau jelek? Gitu ya. Saya melanggar apa yang saya yakini sebagai benar. Ya, saya melanggar apa yang saya yakini sebagai baik. Kira-kira ya, ini kalau saya boleh pakai sedikit perbandingan saudara ya, untuk menunjukkan bahwa urusan dosa ini rumit. Jadi misalnya ya, saudara bisa dengarkan juga sebetulnya di Focus Lecture berkenaan dengan dosa ya. Ada sesi di sana kenapa keselamatan itu sulit. Gitu ya, karena misalnya saya dengan Vikaris Kias. Ya, Vikaris Kias itu kalau anaknya bohong dibiarin. Ya, sementara saya kalau anak saya bohong saya marahin. Bagus mana ya? Gitu ya. Ya, berarti Pendeta Hendri +1 nih, Vikaris Kias -1 nih. Tapi kemudian Vikaris Kias sendiri bohong, saya juga sendiri bohong. Berarti kesalahannya berat mana? Apakah berarti Vikaris Kias -2 sudah tidak ngajari anak tidak boleh bohong -1? Bohong sendiri gitu -2. Terus saya berarti tidak salah. Ya, saya memang bohong -1. Tapi kan saya sudah ngajari anak tidak boleh bohong ya. Kalau dia bohong saya marahi dia, kalau perlu saya pukul. Berarti saya netral, berarti saya nggak berdosa. Atau saya malah dosanya lebih besar. Gitu ya. Nah saudara, ini yang menarik ya. Kita percaya, nah ini yang menarik ya. Meskipun banyak istilah berbeda ya. Tapi saya percaya setiap agama itu mengamini keadilan. Ya termasuk tadi ya. Kenapa yang membuat karmanya itu nanti berikutnya lebih baik? Apa yang membuat nih berikutnya kalau saya lahir kembali itu lebih buruk? Adil. Gitu ya. Nah kalau bukan adil masa acak? Gitu ya. Saya kalau ya izinkan kalau misalnya saya salah, saya sangat terbuka untuk saudara mengoreksi ya. Dalam asumsi saya, apa yang membuat saya yakin nanti kalau saya reinkarnasi misalnya saya lebih baik, karena saya percaya ada yang namanya keadilan. Ya kalau enggak ya kalau sekedar acak ya ngapain susah-susah ikut agama tertentu misalnya, toh acak nanti setelah meninggal baik atau benar nggak ada hubungannya dengan yang saya buat sekarang. Nah begitu kita ngomong ya ada hubungannya dengan yang kita buat sekarang, berarti kan kita mengamini keadilan. Ya sehingga pertanyaan saya, kalau kita sendiri lebih banyak melanggar daripada menaati begitu ya apa yang kita percaya sebagai benar berdasarkan keadilan, nanti setelah kita meninggal kira-kira bagaimana ini? Lebih baik atau lebih buruk? Ya, saya percaya ini satu hal yang setiap apapun yang menjadi keyakinan kita itu sesuatu hal yang harus kita pikirkan baik-baik, dan ini tidak sama dengan tadi ya mengatakan semua yang lain nggak baik, tidak. Justru karena saya percaya bahwa setiap agama mengajarkan baik seperti yang diyakini oleh pemeluknya, gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga merupakan realita ya, gitu ya. Kita ternyata banyak melanggar nih yang kita anggap baik. Bahkan yang lebih celaka ya, kita membakar rumah agama orang lain. Karena kita rasa itu agamanya salah itu, sehingga rumah ibadahnya boleh kita bakar. Terus kita sendiri melanggar ya aturan dari agama kita sendiri yang membuat kita merasa berhak untuk membakar rumah ibadat orang lain. Itu hitungannya gimana itu? Gitu ya, kita merasa agama kita paling benar, ya sehingga agama lain bakar saja itu rumah ibadatnya. Kita sendiri melanggar loh. Ya kitab suci kita ngomong A, kita B. Kitab suci kita ngomong B, kita C. Itu hitungannya gimana? Apakah kayak tadi? Oh nggak apa-apa kok, saya memang suka bohong, tapi kan saya sudah ngelarang anak saya bohong. Hitungannya kan berarti impas begitu. Betulkah gitu? Atau lebih serius? Nah ini bagaimana ini? Begitu ya, sehingga itu kenapa di dalam kitab suci ya, dan ini saya harap orang Kristen juga harus menyadari ya, yang membedakan adalah kita memiliki juru selamat.
Begitu ya. Kita memiliki juru selamat itu sebetulnya yang membedakan, dan saya rasa harusnya tidak ada yang keberatan ya. Kalau saya mengatakan ya hanya di dalam iman Kristen kita mempunyai juru selamat. Ya saya rasa itu satu realita ya. Ya sama seperti kalau saya mengatakan kitab suci orang Kristen namanya Alkitab. Begitu ya. Sementara yang lain ada nama yang lain. Ya masa menistakan ya enggak. Ya demikian juga kalau saya mengatakan ya satu-satunya yang mempunyai juru selamat itu adalah ya iman Kristen. Dan kenapa kita perlu juru selamat? Karena faktanya, realitanya kita lebih banyak melakukan apa yang salah ya daripada kita melakukan apa yang benar. Dan kita percaya ada yang namanya keadilan. Gitu ya, sehingga itu yang membuat kenapa orang Kristen meyakini ada keselamatan ya, bukan karena kita merasa kita orang suci ya. Tapi karena justru karena kita sadar kita ini orang berdosa, itu kenapa kita memerlukan juru selamat. Karena tanpa juru selamat tidak bisa kok. Ini fakta kok. Ya, tahu apa yang baik dengan melakukan apa yang baik itu beda. Gitu ya, itu tidak sama. Dan yang dinilai harusnya bukan cuma tahu apa yang baik, tapi yang dinilai harusnya melakukan atau tidak. Ya, jadi harusnya beda sangat besar ya antara iman Kristen dengan iman lain apapun tanpa bermaksud untuk merendahkan atau mengurangi arti penting apa yang diajarkan oleh iman-iman yang lain. Ya karena Pak Henry sudah menjelaskan sejauh ini ya mengenai ketidakmampuan kita melakukan yang baik. Solusinya bagaimana Pak di dalam Kristus? Di dalam Kristus, gitu ya, di dalam Kristus ya solusinya cuma itu. Ya ini yang kadang-kadang orang Kristen tidak menyadari ya, padahal mereka percaya Yesus anak tunggal Allah. Apakah Allah iseng gitu ya mengorbankan anaknya? Apalagi yang mengatakan oh Allah mengorbankan anaknya dalam tanda kutip sekedar untuk menunjukkan kasihnya. Ya pasti sih di dalam Kristus kita menemukan kasih Allah ya, tapi jangan lupa keadilan Allah loh. Sehingga kalau ada cara lain ya bagaimana manusia itu bisa diterima oleh Allah yang adil, atau juga kalau ada cara yang lain itu bagaimana setelah kematian kita bisa menjalani kehidupan lain apapun bentuknya yang lebih baik sementara keadilan itu ada. Saya ingin tahu loh. Gitu ya. Ya kalau keadilannya ditiadakan ya mau ngomong apa ya, apapun itu nggak peduli adil gitu ya, yang penting nanti lebih baik ya kita nggak perlu ngomong. Tapi begitu kita memperhitungkan faktor keadilan, saya ingin tahu loh. Gitu ya, dan sehingga bagi saya kalau ditanya ya jalan keluarnya hanya Kristus, apalagi. Pak Henry boleh jelaskan lebih detail bagaimana kasih dan keadilan itu terjadi di atas kayu salib? Oh baik, iya. Iya. Sehingga ya kayu salib itu di satu sisi menunjukkan bahwa Allah itu kasih, ya mengorbankan anaknya yang tunggal, ya sehingga barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh selamat. Tapi di sisi yang lain menunjukkan Allah itu adil. Ya sehingga tidak bisa ya karena Allah misalnya mengasihi Vikariskias, mengasihi saya, saudara nggak usah lihat jeleknya, gitu ya, nggak usah lihat itu salahnya, gitu ya. Pokoknya saya kasih sudah, saya kan Allah, emang mau apa lu? Gitu ya, saya ampuni saja yang saya mau ampuni. Oh enggak begitu loh. Sehingga menurut Alkitab ya, di akhirat nanti termasuk syaiton itu tidak bisa menggugat Allah. Ya enggak bisa dia mengatakan kamu memang baik. Ya seperti Vikariskias, seperti Berta Henry, dosa banyak kamu ampuni baik, tapi kamu enggak benar loh. Enggak bisa loh. Ya karena di atas kayu salib ya, apapun hukuman kita itu ditanggung oleh Kristus. Ya Allah yang menjadi manusia yang terkutuk bagi orang yang percaya bagi dia, sehingga upah dosa adalah maut itu di dalam Kristus betul-betul terjadi. Jadi ketika Allah menyelamatkan kita itu dengan cara yang sepenuhnya adil, itu kenapa tidak bisa diganggu gugat termasuk oleh syaiton sekalipun itu. Di dalam Alkitab ya kita meyakini bahwa nanti iblis itu kenapa dia harus menerima keadilan Tuhan, karena memang dia salah. Bukan cuma sekedar karena dia itu lebih lemah. Gitu ya. Ya, karena memang dia itu terbukti salah, bukan cuma sekedar karena dia kalah kuat dengan Tuhan. Ini yang kita harus syukuri ya, keadilan Tuhan. Sama ya dalam penghakiman nanti ya, tidak ada yang akan diperlakukan tidak adil. Semua akan menerima keadilan. Termasuk tadi ya, yang bakar rumah ibadah orang lain, begitu ya, dia sendiri melanggar ajaran agamanya kok. Gimana itu dengan keadilan tuh bagaimana itu? Ya sehingga itu kenapa nanti di akhirat ya Tuhan tidak perlu CCTV, Tuhan tidak perlu saksi gitu ya. Tinggal kita sendiri akan bersaksi melawan diri kita sendiri. Karena Tuhan akan menunjukkan tidak ada orang tidak adil bisa konsisten. Gitu ya. Tuhan akan tinggal menunjukkan ketidakkonsistenan kita, selesai itu nanti itu. Dalam penghakiman nanti kan sama-sama dihakimi juga antara orang pilihan
maupun orang bukan pilihan. Apa perbedaannya, Pak? Nah, kalau kita bicara secara orang Kristen secara umum ya, orang Kristen secara umum, kenapa harus dihakimi? Karena kan nggak semua orang Kristen itu orang pilihan. Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bicara mengenai orang pilihan secara khusus, tetap ada penghakiman ya yang menentukan gimana kamu khususnya setelah diselamatkan. Ya, jadi di surga nanti, meskipun topik yang berbeda ya, saya pribadi mengamini, ini bahasa manusia ya couplingnya kita akan tidak sama sih gitu ya. Jadi nggak apa namanya, di surga bukan sosialis yang semuanya sama rasa sama rata begitu ya. Akan ada pembedaan ya, sekali lagi contoh yang sering kali saya pakai ya, pada waktu orang Israel masuk ke Kanaan ya, setiap suku mempunyai warisan masing-masing, mempunyai tanah, termasuk juga orang Lewi sebetulnya mempunyai kota-kota gitu ya. Cuman yang nggak sama. Gitu ya, enggak sama. Ya sehingga itu nanti yang salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk orang yang dipilih. Itu tidak sama karena berdasarkan perbuatan mereka sebelumnya. Iya. Gitu ya, sehingga ya kalau kita mau duduk persis, nanti ada perjamuan besar ya. Ya kalau kita mau duduk persis di sebelah Yesus ya susah ya. Itu para rasul gitu ya, bukan kita gitu ya. Ya nanti kita di baris keberapa ya, nanti kita lihat gitu ya, enggak sama gitu ya. Kalau Pak Tom mestinya barisnya lebih dekat daripada kita gitu ya. Ya sehingga akan ada perbedaan. Saya ingin jawaban dari pandangan reform. Ketika anak kandung kita menjadi agama lain, itu siapa yang salah? Saya atau anak tersebut? Aduh. Oke, baik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ya, sedikit banyak ini juga sangat ditentukan oleh usia, ya berapa usia anak yang bersangkutan ini ya. Tapi di sisi yang lain tidak bisa tidak ya. Kita sebagai orang tua sedikit banyak harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sedikit banyak, tentunya ada banyak faktor. Begini. Tetap bagaimanapun ya, dalam dunia berdosa ini ada yang namanya anomali. Bad things happen to good people, itu sesuatu realita di dalam dunia berdosa. Ya karena kalau bad things happen always to bad people, itu namanya bukan dunia berdosa, itu namanya keadilan Tuhan sudah nyata. Ya jadi bad things happen to good people, ya peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Ya demikian juga good things happen to bad people juga bukannya tidak mungkin terjadi ya. Ini memang salah satu bukti bahwa dunia ini berdosa adalah ketidakadilan itu akan selamanya ada ya sebelum nanti pengadilan terakhir gitu. Ya sehingga bisa jadi orang tua ini sudah membesarkan anak dengan baik. Ya kemudian something happen dan kemudian anaknya ini berpindah atau beralih keyakinan. Ya cuman apapun itu ndak ada salahnya juga ya kita refleksi di hadapan Tuhan. At least sebelum kita tanya kenapa anakku, ya kita juga boleh tanya kenapa saya sih Tuhan. Saya ada kesalahan apa? Begitu ya, saya ada kesalahan apa? Apakah mungkin selama ini saya ndak konsisten sehingga mungkin anak saya melihat ini Kristen buktinya ndak konsisten. Sudahlah. Gitu ya. Dan yang kedua ya kita juga perlu tahu ini, khususnya kalau saya mengasumsikan anaknya sudah dewasa. Kenapa? Gitu ya, kenapa anak saya berpindah agama? Sehingga saya sangat menganjurkan meskipun memang sulit ya ketika misalnya anak kita itu ya seperti juga mungkin contoh yang pernah terjadi juga suka sama yang sama jenisnya. Anak kita mungkin juga seperti tadi ya berpindah keyakinan gitu ya. Meskipun sekali lagi saya tidak akan mengatakan ini gampang ya. Tapi bolehkah minta pertolongan Tuhan supaya kita jangan kemudian marah dulu gitu ya, maki-maki dan seterusnya gitu ya. Bolehkah ya, meskipun sekali lagi saya harus mengatakan tidak gampang ya. Hal yang pertama yang kita harus tanya kepada dia gitu ya adalah kenapa sih? Ada dasarnya enggak? Ya kenapa kamu kok pindah agama? Kenapa? Gitu ya, apakah karena papa selama ini mungkin atau mama mengecewakan kamu? Gitu ya, atau kamu mungkin merasa ada hal-hal yang kamu tanyakan yang lebih bisa dijawab di dalam keyakinan yang lain? Kalau ada, hal apa? Gitu ya. Tadi saya mengatakan ya, agama Kristen atau iman Kristen itu kita tidak perlu ya untuk menjelek-jelekan agama lain gitu ya. Kita bisa ngomong secara dewasa. Apa sih? Kenapa? Apanya? Ya kalau kita nggak bisa jawab gitu ya, nah harap kita bisa ajak anak kita itu ketemu dengan hamba Tuhan mungkin yang baik gitu ya. Sehingga saya ingin tahu kenapa. Setuju atau tidak setuju, pasti papa nggak setuju sih. Ya cuman kamu kan sudah besar. Gitu ya, tapi papa boleh dong tahu kenapa. Ya kalau kamu pokoknya berarti kamu harus pikir lagi loh, karena yang tanggung jawab nanti kan juga kamu. Ya jadi bolehkah gitu ya, satu tadi ya kita refleksi diri, dan yang kedua bolehkah kita tanya dulu kenapa sebetulnya, sejak kapan, latar belakangnya bagaimana. Nah baru kemudian kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan.
mungkin tadi ya mengajak dia ketemu dengan gembala kita misalnya, atau kalau memang kita yang ada salah gitu ya, at least kita tahu kesalahan kita apa, kita renungkan baik-baik ya, kalau memang kita bersalah kita minta maaf kepada anak misalnya gitu ya. Ya tapi kalau misalnya dia tetap bersikeras, ya maka yang keempat adalah ya kita, nah ini satu ketegangan yang kita mesti terima ya, kita tetap harus menerima dia tanpa harus menerima pandangannya. Ya, jadi andai kata misalnya yang saya pernah mengatakan juga ya, andai kata anak kita itu memutuskan menikah untuk sesama jenis, saya tidak bisa tolak dia sebagai anak loh. Ya bagaimanapun anak saya, bagaimana saya bisa mengatakan kamu bukan anakku gitu ya, tapi saya tidak wajib hadir di pesta pernikahannya loh. Dan kalau anak saya, nah sekali lagi ini prinsipnya adil, fairness gitu ya. Dan anak saya tidak bisa mengatakan papa tidak mengasihi saya apa adanya, kamu mengasihi papa enggak? Loh ini pernikahan saya, loh saya terima loh. Ya, tapi kan anak juga pada waktu menikah harus memikirkan orang tua kan, gitu ya. Jadi apakah karena dia anak maka dia tidak perlu memikirkan mengecewakan orang tua atau tidak, tapi hanya orang tua yang harus memikirkan jangan mengecewakan anak? Ya fakta bahwa dia nikah dengan sesama jenis dan kita harus terima, apakah harus kemudian orang tua itu ditorture lagi dengan hadir di pesta pernikahannya seperti tidak terjadi apa-apa? Gitu ya. Ya jadi tetap di satu sisi kita tidak membuang dia, kita tidak menolak dia, cuman kita tidak harus setuju dengan apa yang dia itu putuskan. Begitu ya, kita bisa ngomong baik-baik, ya termasuk juga tadi ya kalau pindah agama gitu ya. Ya kita bisa ngomong dengan dia baik-baik kalau akhirnya dia memutuskan, yaitu keputusanmu. Ya, tapi papa tidak setuju begitu ya. Kiranya Tuhan akan pimpin dan Tuhan tunjukkan yang betul itu yang mana. Ya sambil tetap kita boleh mendoakan. Ya jadi juga jangan kita terlalu cepat give up si Vicaris Kias. Wah jangan anak saya nggak selamat, jangan loh. Saya sangat-sangat percaya benih yang ditabur itu tidak akan sia-sia ya. Tetap doakan, ya tetap doakan kiranya Tuhan bekerja begitu ya. Ya dan ketika Tuhan bekerja, ya kita seperti orang tua yang anak bungsunya pergi ya, kita harus siap menerima. Bagaimana kalau sampai dia meninggal? Katakanlah anak kita lebih dulu meninggal dan kita tahu keadaannya belum kembali, bagaimana? Tetap ya, maksudnya kita tetap boleh berharap. Ya karena who knows, by the grace of God, ya pada waktu di dalam kondisi koma detik-detik terakhir, ya kita memang tidak bisa make sure. Tetapi nggak ada salahnya untuk berharap sih. Justru tadi ya, sebetulnya kalau kita menangani situasinya itu dengan baik, dengan tepat, dengan dewasa sekali lagi, harusnya anak juga nggak sampai kepahitan, gitu ya. Ya jadi harusnya dia juga nggak kemudian kemana-mana buat podcast, saya bukan Kristen lagi, gitu ya. Ya sehingga biarkan dia sekali dia sudah dewasa ya, gitu ya. Ya biarkan dia menggumulkan mengenai imannya dan kita boleh percaya loh. Ya bahwa ada anugerah Tuhan yang bahkan melampaui apa yang kita itu bisa bayangkan. Jadi kalau saya boleh mengatakan tetap kita boleh tetap percaya ya meskipun memang kita harus menyimpan kekhawatiran itu sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan ya. Itu nggak bisa tidak sih. Kekhawatiran itu akan ada ya. Cuman jangan terlalu mudah give up atau bahkan never give up sih, doakan dan tetap ada relasi yang baik. Meskipun sekali lagi ya, tidak harus kita menyetujui semua apa yang dia lakukan. Bila seorang wanita Kristen Protestan, anggota jemaat gereja lokal, karena suatu hal pada usia remaja menikah dengan pria agama lain. Dan karena itu dia tanda kutip terpaksa walau dia tidak mengimani. Dan setelah itu tetap ke gereja, bagaimana status kekristenannya? Lalu karena suatu hal dia bercerai dengan pemuda tersebut, lalu dibaptis lagi di gereja Kristen denominasi lain. Bagaimana sebenarnya status kekristenannya dan status keanggotaan gerejanya, dan apakah masih mendapat keselamatan? Oke, baik ya. Nah ini saya tidak tahu ya, yang bertanya ini apakah yang bersangkutan ataukah yang bertanya ini melihat temannya seperti itu. Kalau yang bertanya itu adalah yang bersangkutan, atau andai kata ya, ini bukan yang bersangkutan ya, ini cuma temannya ya. Jujur saya agak mempertanyakan, meskipun saya tidak dalam posisi untuk memastikan atau menghakimi ya. Saya agak mempertanyakan betulkah teman saudara ini Kristen sungguh-sungguh, khususnya kalau dia itu bukan yang bertanya. Tapi kenapa kok dibedakan? Kalau sampai ini yang bertanya, yang melakukan, bagi saya in a sense itu masih lebih positif karena berarti ada ketakutan. Sehingga itu kenapa saudara merasa perlu untuk bertanya. Ya sehingga kalau masih ada ketakutan, izinkan saya mengatakan itu satu tanda awal yang baik.
Dan izinkan saya ngomong kepada saudara, saudara harus baik-baik bertobat kepada Tuhan karena saudara memperlakukan iman itu terlalu murah. Sorry to say ya, dalam hal ini jawaban saya agak sedikit beda dengan yang tadi ya. Yang tadi ada yang merasa jawaban saya untuk yang ini kok kurang simpati seperti yang tadi. Karena pada waktu saya membaca tadi, ini apanya yang terpaksa? Gitu ya, kamu nikah kok. Ya jadi sebenarnya kalau seperti ini ya justru harus ini saya justru agak susah hati ya. Ini orang Kristennya kok malah yang munafik ini. Ya berarti kamu Kristen ya, kamu nikah dengan yang tidak Kristen. Ya sementara kamu berbohong di depan dia dong. Gitu ya, pura-pura mau ikut agama dari suaminya. Ini Kristen gimana ini? Ya, sehingga saya harap ya kalau saudara tadi yang melakukan ini yang bertanya, meskipun di satu sisi saya masih sangat bersyukur saudara masih ada ketakutan, tapi saudara harus menyadari dosa saudara ini tidak kecil loh. Ya sama sekali tidak kesaksian ini, kita orang Kristen. Berarti kemudian gimana kita bisa menjadi kesaksian? Berarti kita sama suaminya nggak jujur ini. Ya pura-pura di awalnya mau, kalau enggak nanti dia nggak mau nikahi saya. Sudahlah saya pindah agama. Ini iman dijadikan apa ini? Ya sehingga kata terpaksa saya rasa itu harus diralat. Tidak ada keterpaksaan di dalam hal ini ya, at least dari bentuk pertanyaan ya. Karena kan nggak ada indikasi kalau ini pernikahan juga dipaksa orang tua dan seterusnya gitu ya. Jadi dipaksanya itu di mana? Dan yang kedua malah kemudian ini Kristen kok malah yang nggak jujur ini gimana ini? Ya at least pasangannya masih lebih saya hargai loh. Ya mau ikut agama saya, enggak mau ya sudah. Itu konsisten. Gitu lah, ini Kristennya malah kok ya sudah daripada nggak nikah saya ikut agamamu tapi pura-pura ya. Ya terus setelah cerai pindah lagi ke orang lain. Terus nanti sama yang kedua nih kalau nggak jadi lagi terus ketemu sama agama lain lagi pindah lagi gitu. Gitu ya. Jadi saya rasa agak kejauhan ya menanyakan statusnya gerejanya dan seterusnya ya. Saya rasa dia harus sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Cari hamba Tuhan di mana dia beribadah, ngaku salah, ngaku dosa, tidak perlu lagi memperhalus dengan terpaksa lah, minta ampun di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Silakan dia nanti hamba Tuhannya akan mengatakan apa kepada dia. Saya rasa lebih tepat seperti itu. Cari hamba Tuhan, ya sungguh-sungguh bertobat dengan hamba Tuhan dan nanti apa yang Tuhan katakan melalui hamba Tuhannya. Ya, prinsipnya kita percaya keselamatan hanya di dalam Kristus, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi di sisi yang lain ya kalau nggak ada pertobatan ya bagaimana bisa ada pengampunan dosa. Ini kalau saya lihat lagi Pak, ini kan dibilang dia masih usia remaja. Lalu karena suatu hal tidak dikasih tahu apa itu, dia menikah dengan agama lain. Ya mungkin kita nggak tahu kemungkinan apa, apakah dijodohkan mungkin, atau mungkin mereka jatuh dalam perzinahan, tapi dilihat dia masih sangat remaja begitu, memang sudah pasti kemungkinan besar belum dewasa begitu. Nah sehingga itu kenapa tadi kan saya kasih note karena nggak ada indikasi diharuskan. Nah kalau diharuskan pun ya gini, jadi kalau ada kata diharuskan pun tetap ya dia harus bertanggung jawab ya, harusnya kan dia tahu dong, gitu ya, harus berelasi sampai di mana dan seterusnya. Jadi tetap tidak mengurangi kesalahannya, tapi mungkin memang dalam kondisi seperti ini situasinya seperti yang Vikaris Kias katakan, orang tuanya juga sedikit banyak berbagi salah. Ya meskipun sekali lagi ini tidak mudah ya, situasi seperti ini ya saya sendiri juga pernah menangani sendiri, tetapi memaksa nikah itu bukan solusi. Berarti mungkin kalau tadi yang diduga oleh Vikaris Kias tadi, orang tuanya yang memaksa dia karena sudah mungkin terlanjur, mungkin ya sekali lagi kita tidak tahu situasinya, terlanjur hamil misalnya untuk menutupi rasa malu dipaksa. Ya sehingga dalam hal itu ya lebih dalam tanda kutip kata terpaksanya masih lebih ada gitu ya, masih bisa disebut in a sense terpaksa, meskipun ya tetap pada waktu dia melakukan itu kan nggak terpaksa juga ya, at least dari pertanyaannya. Dan dalam hal ini ya orang tuanya harus berbagi salah sih ya. Kalau saya lihat kan waktu remaja kemungkinan besar belum tahu apa-apa. Nah ini Pak Vikaris Kias, remaja sekarang belum tahu apa-apa itu agak susah dibayangkan. Maksudnya mungkin kekristenannya kita nggak tahu dia ke sekolah minggu atau tidak begitu ya. Lalu dengan mudahnya jatuh katakanlah begitu. Dan memang kalau mau ambil positifnya mungkin justru ini kan dia bertanya waktu sekarang udah dewasa ya kemungkinan besar, dan ya kalau mau lihat positifnya akhirnya kan bercerai kemudian dibaptis jadi sepertinya ada ya, itu kenapa di awal tadi kan saya membedakan ini yang tanya yang bersangkutan atau dia ngelihat yang lain
Ya, dan tetap ya, kalau yang bertanya ini bersangkutan, tadi saya mengatakan kekhawatiran saudara ini satu tanda yang baik sebetulnya. Ya, tapi tetap jangan justru ya kalau dia mau dipulihkan ya, justru tadi ya dia harus mengakui semua kesalahannya, gitu ya. Karena termasuk tadi ya, tetap kan pada waktu melakukan juga enggak dipaksa, gitu ya. Jadi itu tetap dia harus akui apa adanya. Ya, kemudian mungkin sedikit ralat tadi ya, kalau bercerai sih kita tidak menganggap itu hal yang positif ya. Oke. Ya, termasuk andai kata pun memang pasangannya ini bukan orang Kristen begitu ya. Kita tidak melihat perceraian apapun itu sebagai hal yang positif. Iya. Gitu ya. Tetap ada pengharapan ya. Tetap ada pengharapan ya. Kalau ada andai kata yang melakukan yang bertanya, ya baik-baik kira hamba Tuhan, baik-baik mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetap keselamatan itu di dalam Kristus bagi setiap orang yang sadar akan dosanya dan bertobat. Ya, saya harap sih saudara akan ketemu sama hamba Tuhan yang baik ya. Dan kalau hamba Tuhan ini baik dan benar, harusnya kalau dia melihat saudara sungguh-sungguh bertobat, ya dia akan menunjukkan janji pengampunan Tuhan. Ya, ada sih. Jadi tidak akan kemudian Tuhan menolak kita ya. Sekali lagi baca cerita anak bungsu itu ya. Ya, jadi dia sudah melakukan kesalahan begitu besar, tapi ketika dia bertobat, bapaknya menerima dengan baik. Tapi yaitu harus ada kesadaran, saya salah ini. Ya, saya celaka ini, saya mau kembali. Itu harus ada. Gitu, dan pengampunan Tuhan itu nyata. Gitu. Apakah kuasa Tuhan bisa membantu teman-teman saya baik yang belum born again believer maupun yang non-Kristen disentuh oleh Tuhan dan mencintai Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat dan berubah 180 derajat dari agama dan kepercayaan yang lain? Ya, saya kalau boleh mengatakan secara singkat sangat bisa. Ya, contoh paling terkenalnya ya Paulus ya. Begitu, sehingga sangat bisa. Ya, doakan mereka, kalau ada kesempatan coba beritakan Injil kepada mereka, dan kiranya Tuhan boleh pakai saudara untuk boleh membawa teman-teman saudara kepada Kristus begitu. Bisa, sangat bisa. Baik Pak Henry, Oke. terima kasih Ya, untuk setiap sama-sama. jawabannya. Boleh Sama-sama, berkati kiranya kita jadi semua. berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.